Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, dan rekan-rekan kita yang kemarin mendapatkan musibah di sekitaran Gunung Sinabung, karena informasinya itu kemarin Gunung Sinabung sedang erupsi. Berdoa dimulai. Oke, berdoa boleh selesai. Jadi, Nak, hampir selesai kita belajar mengenai bab 1, yaitu hidrokarbon dan minyak bumi. Jadi sebelum kalian mengikuti ujian KD1 dan KD2, alangkah lebih baiknya kita mereview sejenak materi kita mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Oke, mohon perhatiannya. Indikator pembelajaran kita agak banyak ya, karena variatif sesuai dengan subtopik yang kita review. Jadi, yang pertama, setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang penamaan senyawa-senyawa hidrokarbon. Dimulai dari alkana sampai turunannya ya, alkena, alkuna. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggambarkan struktur senyawa-senyawa hidrokarbon. Namanya dikasih tahu, kemudian kita gambarkan bagaimana struktur yang benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan isomer senyawa-senyawa hidrokarbon. Ada beberapa isomer nanti yang akan muncul. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fraksi-fraksi dalam minyak bumi ya. Ya, udah pernah juga dijelaskan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menentukan perhitungan angka oktan beserta senyawa yang digunakan untuk menaikkan angka oktan ya. Kalian bisa tahu strukturnya bagaimana. Oke, langsung saja. Kita mulai dari tata nama senyawa alkana ya, sambil kita bahas soal. Kalau kita nanti diminta memberi nama senyawa hidrokarbon seperti pada gambar. Kita mulai dari yang A ini ya. A, dikasih tuh struktur seperti ini. Jadi, bagaimana cara kita menamainya? Sambil mereview langkah-langkah penamaan senyawa alkana. Oke, yang pertama yaitu menentukan rantai utama. Syarat rantai utama adalah rantai yang mengandung atom C terbanyak atau terpanjang. Begitu. Mari kita munculkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau kita tarik garis dari kiri ke kanan, itu ada berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 atom C. Kalau dari bawah ke kanan, ada berapa atom C? 5 juga. Kalau dari kanan ke kiri, sama ya. Kalau dari bawah ke atas, malah lebih pendek. Ya, lebih pendek. Jadi 4, berarti salah, bukan itu. Yang benarnya yaitu yang 5. Berarti penentuan rantai utamanya langsung saja kita buat garis dari kiri ke kanan. Nih yang menjadi rantai utama. Selain rantai utama berarti kita anggap sebagai alkil atau cabang. Kemudian langkah kedua, kita beri nomor. Dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kanan kejauhan ya, atom C nomor 3 baru dapat cabang. Tapi kalau dari kiri kita mulai penomorannya, itu langsung dapat di atom C nomor 2. 1,
2, 3, 4, 5. Ya. Ada metil di atom C nomor 2, ada metil juga di atom C nomor 3. Ini ya. Oke. Kemudian kita urutkan penamaannya, dimulai dari nomor cabang, jumlah cabang, kalau alkilnya itu sejenis, kemudian jumlahnya lebih dari 1, kemudian nama cabang, kemudian diakhiri dengan nama rantai utamanya yang berakhiran ana. Oke, kita mulai. Jadi nomor cabangnya dulu, nomor 2 sama nomor 3 kita tulis. Ya, 2, kemudian 3, kemudian jumlah cabangnya, kebetulan cabangnya sama, berarti diawali, jumlahnya ada 2, diawali dengan awalan di. Nama cabangnya yaitu metil, dan diakhiri dengan nama rantai utama. Alkana dengan atom C nomor 5, berarti dia pentana. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Mudah. Kemudian kita lanjut ke yang B. Yang B ini sama, tentukan rantai utama. Oke, inilah rantai utamanya ya. Udah ketahuan ya? Ambil saja yang lurus. Oke. Dan panjang. Ya. Panjang dan lurus. Jadi, selain rantai utama itu berarti dia termasuk alkil atau cabang. Ini cabang nih. Cabangnya sama, jumlahnya lebih dari 1. Berarti nanti pakai awalan ya, awalan yang menyatakan jumlah. Oke. Penomoran dimulai dari mana? Kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Ingat, di sini sama-sama dekat dengan atom C nomor 2 yang mengikat cabang ya. Tapi pertimbangan lagi, alangkah lebih baik kalau kita beri penomorannya dari sebelah kanan. Kenapa? Sebentar lagi terjawab. Oke, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Berarti penamaannya 2, 3, kemudian karena dia 3, dia awali dengan awalan tri, kemudian nama cabang metil, kemudian diakhiri dengan nama rantai utamanya. Alkana dengan atom C sebanyak 4 itu butana. Bagaimana kalau misalnya kita ambil kemungkinan yang kedua, penomorannya itu dimulai dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Ini berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya, tetap 4. Tetap terakhirnya nanti butana. Ya. Coba kita urutkan penamaannya. Berarti penamaannya jadinya 2, 3, kemudian strip, kemudian tri metil. Beda ya nomorannya ya, beda. Nah, dari kedua kemungkinan ini, manakah yang benar? Nah, cara ngeceknya gampang, nak. Perhatikan aja penjumlahan dari angka-angka penomoran alkilnya. Ini tambah ini berapa itu? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3 jadi 7 ya. Kalau yang bawah gimana? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3 menjadi 8. Manakah penjumlahannya yang kecil, maka itu yang benar. Antara angka 7 sama 8, mana yang paling kecil? Angka 7 ya. Berarti ini benar, yang ini salah. Begitu nanti ya pertimbangannya. Kalau terdapat 2 kemungkinan cara penomoran dalam strukturnya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut yang C. Yang C begitu juga, tentukan rantai utama. Berarti ini nih. Ya, udah ketahuan nih ya. Ini.
Oke, kemudian penomoran. Udah jelas ya, dari sini alkilnya itu lebih banyak daripada yang sebelah sini. Kemudian kita nomor dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Selain rantai utama itu alkil. Alkilnya ada 3. Ya, posisi daripada penomorannya yang berbeda. Oke, kita urutkan namanya yang benar. 2,4 metil. Kemudian rantai utamanya sebanyak karena yang atom C-nya 5, berarti dia pentana. Gitu ya. Terakhir, ini lebih gampang ya, karena cuma 2 ya. 2 alkilnya. Ini rantai utama, kemudian ini alkilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti nama terakhirnya itu heksana. Kita urutkan penomorannya 2,4. Kemudian diawali dengan di, kemudian nama alkilnya metil. Oke, sampai di sini saya rasa paham ya. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalnya dibalik? Namanya dikasih tahu, strukturnya yang diminta digambarkan. Oke, kita berlatih ya. Yang A itu kita mulai pengerjaannya dari rantai utamanya, pentana. Berarti ada berapa atom C? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 atom C. Kemudian penomoran. Dimulai dari yang sebelah kiri aja kita buat. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sebelah kanan penomorannya boleh. Asalkan nanti letak dari alkilnya tetap benar ya, atom C nomor 2. Nah, di sini ada metil, atom C nomor 2. CH3 langsung kita buat ya. Di atom C nomor 4 juga ada metil. Kita gambar CH3 juga. Oke, sisanya yaitu tinggal melengkapi jumlah atom H. Ingat, setiap atom C tangannya itu ada 4, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Begitu pula lah jumlah ikatan kovalennya. Oke, ini sudah ada 1 yang mengikat. Berarti berapa lagi jumlah atom H sehingga menjadi 4? 3, Sir. Iya, 3. Ini sudah ada 3, berarti berapa aja lagi kita tambah H-nya sehingga menjadi 4? 1, Sir. Iya. Ini 1. Ini udah 2. Sisanya? 2, Sir. Sip. Bagus. Ini 3, berarti sisanya jadi 4? 1, Sir. 1. Good. Ini udah 1. Berarti berapakah untuk menggenapi menjadi 4? 3, Sir. Oke, sampai di sini paham ya? Mudah kayaknya ini. Oke, kita lanjutkan kalau sudah paham. Yang B sama, dimulai dari yang belakangan dulu, rantai induk dulu. Kita gambarkan. Heksana berarti ada berapa jumlah atom C? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian di atom C nomor 2 sama 3 ada alkil, yaitu metil ya. Langsung aja CH3. Nih, CH3. Di atom C nomor 4, ini ya, nomor 4, ada etil ya. C2H5. Oke, baru ini 5, ini 6. Kita lengkapi jumlah atom H-nya, sisanya ya. Ini 1, berarti hanya berapa nak? 3, Sir. 3, Sir. Oke, 3 ini 1. Ini berapa? 1, Sir. Ini? 1, Ini? 1, Sir. Ah, 2, ini 2, 1. Sir. Oh iya.
Yang ininya 2. Yang 6-nya? 3, Sir. Good. Kayaknya udah lancar ya, yang bagian ini ya. Coba yang panjang langsung ya, yang D ya. Yang D, untuk menghemat waktu. Ayo. Yang D, karena masih banyak yang perlu kita bahas nih. Oktanah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini C ya. C. Kemudian atom C nomor 6 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada etil. Etil. C2H5. Oke. Kemudian atom C nomor 2 ada metil sebanyak 2. 1 ke bawah kita gambarkan, 1 lagi ke atas. Oke, penomoran. Pas ya. Sisanya tinggal hanya kita lengkapi. Ini kalau dia alkana boleh langsung kalian buat kedua ujungnya hanya sebanyak 3. Kalau dia alkana ya, tapi jangan sekali-sekali melakukan hal yang sama terhadap alkena dan alkuna. Ini udah pas 4, ini hanya 2, ini hanya 2, hanya 2, ini hanya 1, ini hanya 2. Oke, selesai. Gitu ya. Next, kita lanjut. Kalau di alkena bedanya sedikit aturannya dengan alkana itu yaitu rantai utamanya harus mengandung ikatan rangkap. Penomorannya harus dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Beda dengan alkana ya. Kalau alkana kan yang paling dekat dengan cabang. Kalau ini dengan ikatan rangkap. Oke, langsung saja kita namai ini. Ini rantai utama. Penomoran boleh dari kiri, boleh dari kanan karena sama ya. Nanti dapat ikatan rangkapnya di atom C nomor 2 juga. Oke, kemudian ini alkil, ini alkil. Jadi penamaannya langsung saja 2,3 strip. Karena dia 2 pakai awalan di ya. Terus nama cabangnya. Terus jangan lupa harus tertera nomor ikatan rangkap di atom C nomor berapa? Nomor 2. Jadi Bu akhiran apa nak? Iya, enak ya. Butena. Yang B bagaimana yang B? Yang B ini ya. Kemudian ini alkil. Udah, berarti namanya apa? 3 metil. 3 metil 1 butena, Sir. metil 1 butena, Sir. 1. Ini 1 nih ya. 1 butena ser. Oke, pakai ser. Enggak, Sir. Boleh lah ya. Ini jangan diterterakan nanti. Kayaknya cuma ngasih tahu tadi. Oke, paham ya, Nak? Lanjut. Kalau dibalik berarti dia heksena, atom C nomor 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atom C nomor 2 dia rangkapnya. Nih. Kemudian di atom C nomor 3 dia etilnya. C2H5. Sisanya tinggal melengkapi. Ini kedua ujungnya 3 pas ya, cuman 1 kok ikatan kovalennya. Ini 1, 2, 3. Berarti di sini ada 1 lagi 4. Ini udah pas 4. Ini 2. Ini 2. Paham ya? Oke, dan seterusnya. Sekarang alkuna. Beda tipis. Hanya saja dia ikatan rangkapnya 3. Jadi rantai utama harus mengandung ikatan rangkap. Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ini alkil. Jadi namanya apa, Nak? Namanya jadinya 3 metil 1 butena. 1 1 butuna. butuna. Ingat, ini kata rangkapnya 3. Nah, yang ini gimana? Yang ini? Ayo. Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3, 4. Ini etil. Berarti dia 4 etil 2. Berapa ini, Nak? 4, 5, 6, 7. 2 Heptana. heptana lagi. Nah, kata rangkap 3 ini udah heptuna dan seterusnya begitu ya. Begitu. Oke. Nah, ini sekarang bercabang majmuk. Nah, disinilah
tantangannya. Oh, kita fokus ke bagian ini aja ya, memecahkan yang ini ya. Memecahkan yang ini ya. Coba kita mulai yang C aja. Nanti sisanya kalian bisa berlatih. CH3, gambarkan CH2. Ini ada CH, kemudian ini ada CH3. Nah, kalau dalam kurung berarti dia cabang ya. Ini ada CH, terus ini ada C2H5. Ini CH2, terus ini CH, mengikat CH3 sebanyak 2, berarti ada CH3, ikatnya sebanyak 2. Ini gimana penamaannya? Penomoran dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Ini ya, dari kanan ya. Yes, sir. Baru penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti namanya 2 metil. Oh, metilnya ada 2 ya. Iya. Metilnya lebih dari 2,5 dimetil. ya. Dimetil. Berarti 2,5 terus Dimetil. dimetil. Karena ini ada etil juga sesuai abjad, berarti etil dulu. 4 etil, kemudian 2,5 dimetil, baru Tanah. iya, heptana, karena ini alkil ya. Ini pecahkan nanti ya, bantahan untuk kalian ya. Yang D ini pecahkan nanti. Oke, kita lanjut karena waktunya hampir habis. Isomer hidrokarbon kalau rantai sama kayak N-pentana sama 2 metil butana. Nah, jadi kalau pentana kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 2 metil butana 1, 2, 3, 4, di sini ada atom C. Ini hanya 3, hanya 2, hanya 2, hanya 2, hanya 3. Ini hanya 3, hanya 2, H1, H3. Kemudian ini hanya 3. Ini disebut isomer. Rantainya berbeda, satu lurus, satu bercabang, tapi rumus molekulnya sama. Rumus molekulnya samanya apa tuh? C5 H12. CnH2n tambah 2. Oke. Begitu pula dengan satu pentena dengan 2 metil 1 butena. Nah, ini perhatikan, nah ini sama-sama di atom C nomor ikatan lengkapnya sama-sama nomor 1 ya. Makanya dia tidak berisomer posisi, dia berisomer rantai. Itu bedanya ya. Oke, next, yang posisi gimana? Nah, baru aja dibilang. Contohnya nih. 1 2, 3, 4, 5 ya. Ini hanya 3, hanya 2, hanya 2, H1, hanya 2. Ini namanya apa, Nak? 1 pentena. Apa perbedaannya dengan isomer posisinya satu lagi? Ini mau kita gambarkan. 3, 4, 5. Ini hanya sebanyak 3, hanya 1, hanya 1, hanya 2, ini hanya 3. Ini namanya 2 pentena. Dia rumus molekulnya sama-sama C5H10. Tapi apanya yang berbeda? Posisi kata lengkap. Ini di atom C nomor 1, yang ini atom C nomor 2. Itu isomer posisi ya. Nah, gugus fungsi. Ini pernah juga kemarin terbahas. Kalau yang isomer gugus fungsi itu seperti apa? Contohnya itu antara 1 pentena ya. Pentena dengan
siklopentana. Penggambarannya bagaimana? Ini alkena, ini sikloalkana ya. Satu pentena sama seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5. Rangkapnya di atom C nomor 1. Ini hanya 2, hanya 1, hanya 2, hanya 2, hanya 3. Kalau ini bagaimana? Membentuk siklo dia. Ada 5 sisi ya. Nah, inilah dia namanya. Siklopentena. Kok jelek kali ya, Nak? Tunggu ya. Kok kayak ini dia. Siklopentena. Jadi di setiap sudut itu ada C. Di setiap sudut ini ada C yang masing-masing mengikat 2H ya. 2H, 2H, hanya 2. Jadi struktur gugus fungsinya berbeda, rumus molekulnya itu sama. Rumus molekulnya itu sama-sama C5H1. Begitu. Ada lagi antara alkuna sama alkadiena. Ada juga. Contohnya misalnya 1 pentuna dengan 1,3 pentadiena. Ingat, ini dari alkena, tapi dia ikatan rangkap 2-nya ada 2 ya. Jadi silahkan kalian gambarkan nanti ya. Geometri ini hanya terjadi pada alkena. Contoh yang geometri itu seperti ini. Ada CH3, C beri kata rangkap C, kemudian CH3. Ini H, ini H. Dibandingkan dengan satu lagi. CH3, C, C, CH3, H, H. Ini ya. Kok sama? Sorry. Ini kita pindah. Ini jadinya CH3-nya yang di bawah. Oke, perhatikan. Antara atom C yang kita bandingkan ya, ini kita anggap atom C nomor 2 sama nomor 3. C nomor 2, kedua-duanya mengikat gugus yang berbeda. Itu salah satu syarat senyawa alkena itu berisomer geometri. Begitupun C nomor 3 mengikat gugus yang berbeda ya. Yang atas sama bawah kan berbeda ya. Berbeda. Nah, dia penggambaran seperti ini diawali dengan cis 2 butena. Cis itu maksudnya apa? Gugus yang terikat di 2 atom C yang terlibat dalam ikatan rangkap itu gugus yang MR-nya besarnya berada sepihak, sama-sama di atas. Antara CH3 sama H kan MR yang paling besar itu CH3 ya. Ini 15, ini 1 cuma. Jadi sama-sama di atas dia. CH3-nya di atas, yang di atom C nomor 3 CH3-nya juga di atas. Makanya diawali dengan awalan cis. Kalau yang kedua bagaimana? Nah, di atom C nomor 2 CH3-nya di atas. Di atom C nomor 3 CH3-nya di bawah. Berseberangan, maka diawali dengan istilah trans 2 butena. Begitu ya. Next. Oh, ini aja. Ini juga mengikuti aturan Markov-Nikov, reaksi ya, reaksi alkena. Aturan Markov-Nikov. Jadi kita gambarkan butena dulu. 1, 2, 3, 4. Di atom C nomor 1 kata rangkapnya. Ini ada metil. Kita lengkapi hanya. Ini hanya 2. Ini hanya udah pas. Habis. Ini hanya 2. Ini hanya 3. Direaksikan dengan OH. Gini aja saya buat ya. H2O ya. Nah, ini aturan Markov-Nikov juga. Ini kita bandingkan atom C nomor 1 sama 2. Perhatian kita ke situ aja ya. Jadi atom C nomor 1 kan mengikat H paling banyak. Sementara atom C2 miskin H. Maka hanya itu akan pindah ke atom C yang paling banyak mengikat H.
Atom C nomor 1 berarti ya. OH-nya ke atom C nomor 2. Sesuai dengan Markov-Nikov. Jadi nama penggambaran barunya gimana? Ini hanya jadi 3. Ini putus ikatan rangkapnya. Ini mengikat CH3, tapi di atasnya udah ada OH. Kemudian ini boleh saya buat ya, C2H5 untuk mempersingkat waktu. Sama ya dengan ini. Nama barunya jadinya 2-hidrokso ya. 2-metil, kemudian ikatan rangkap, atom C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Butan. Itu yang baru ya. Sesuai dengan Markov-Nikov. Nah, ingat ini yang membedakan antara reaksi alkena dengan HBr dengan reaksi antara alkena dengan HBr dengan H2O2-nya adalah kalau tanpa H2O2 dia mengikuti aturan Markov-Nikov. Berarti H ini akan pindah ke atom C yang paling banyak mengikat atom H, begitu ya. Di atom C nomor 1 lah nanti dia. Sementara kalau dia sudah pakai H2O2 atau hidrogen peroksida, maka dia akan berlaku aturan anti Markov-Nikov. Sebaliknya ya, hanya akan pindah ke atom C yang paling sedikit jumlah atom H-nya atau miskin H. Sementara Br-nya akan pindah ke atom C yang memiliki H paling banyak. Ini ada beberapa latihan, bisa nanti kalian kerjakan ya di rumah. Demikian nak, pembelajaran dari saya. Tetap saya ingatkan jangan lupa berdoa walaupun sesudah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.